juga kan, Pak saya pengen libur Pak, yang lain juga libur nih Pak kan. Ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita coba cari waktu yang pas saja. Makanya termasuk yang materi hari ini tambahan, karena memang untuk materi pendekatan pasar ini cukup banyak. Makanya kemarin saya minta Anda baca di buku Appraisal of Real Estate ya, dibaca-baca lagi terkait yang pendekatan pasar ini. Harapannya Anda punya bayangan, ya, Anda punya teorinya, Anda sudah baca teorinya. Nah, nanti saya tinggal tambahin ini sisi prosesnya, prakteknya seperti apa nanti di lapangan, ya, seperti itu. Oke, kita coba ke sini dulu. Ya, jadi kalau bicara penyesuaian waktu, ada beberapa cara. Yang paling sering itu menggunakan data inflasi, ya, dan pakai indeks juga ada. Maksudnya apa nih pakai indeks? Ya, contoh di sini saya minta tolong mungkin siapa ya? Di sini Mas apa ini? Mas Primawan. Nah, Mas Primawan rumahnya di mana ya? Buat contoh lah. Di Metro, Pak. Oh, Metro. Oh, ya, ya, ya. Oke. Metro yang kemarin itu ya, bukan ya? Yang di jalan apa? Iya, Pak, di Flamboyan. Oh, ya, oke, ambil contoh Mas Primawan ya. Biar gampang aja nih kan. Kemarin jalan besarnya Metro itu jalan apa kemarin? Pak saya. Ini ya Flamboyan ya. Ini ya. Wah, dekat kuburan. Iya, rumahnya Mas Primawan ya. Bukan, Pak, agak ke bawah, ke bawah. Oh, putar balik nih. Iya, ya, kebalik, Pak. Sana. Agak. Oke ya. Nah, itu lurus terus, Pak. Lurus aja terus, Pak. Udah mentok nih. Mobilnya hanya sampai di sini, mobil Google Street View-nya. Ya. Ada masih ke sana lagi ya, rumahnya ya? Iya, Pak, ke sana lagi. Pokoknya mepet Oke sawah, ya. Pak. Rumah mewah lah ya. Oke. Ya. Nah, ini kan bisa jadi kalau kita bicara penyesuaian waktu ya, contohnya begini. Ya. Kita kumpulkan data. Yang pertama, kemarin kan saya kasih contoh, mana kemarin ya? Excel. Anda catat ya, Anda ketik sendiri Excel buat latihan ya. Jangan nunggu saya share filenya. Ya, Anda langsung latihan ini. Kemarin saya kasih contoh mana ya? Nah, ini kan ya. Jadi kalau kita melakukan penilaian, misalnya untuk 1 Januari, ya 1 Januari, seluruh data yang kita peroleh itu kita akan bawa ke kondisi 1 Januari penyesuaiannya. Berdasar apa? Salah satunya pakai cara berdasar angka inflasi. Jadi kalau kita dapat data, oh ada orang jual beli tanah di sekitar Flamboyan, dia bilang 100.000. Kapan transaksi jual belinya?
Oh, 1 Februari 2020. Nah, kita akan bawa nih ke kondisi 1 Januari. Gimana caranya? Kalau inflasi di Metro itu sekitar 5%, misalnya gitu ya, sekitar 5%, maka penyesuaiannya adalah, ini nih kita tinggal masukkan, ya kan? Berdasarkan persentase tingkat inflasi, karena dia posisi Februari, dibawa ke Januari kan berarti 11 bulan. Berarti 11 bulan dibandingkan 1 tahun yang 12 bulan, kali 5%. Berarti dia sebenarnya penyesuaiannya 4,58. Kalau ketemu 100.000 di Februari 2020, berarti diperkirakan 1 Januari nilainya akan menjadi sekitar 104 ini. Dan seterusnya. Oh, kita dapat data lagi. Katakan di tanggal 1 bulan 7, misalnya, tanggal 1 bulan 7, tapi 2018. Boleh nggak ini dipakai? Ingat ya, maksimal 2 bulan. Berarti ini tidak boleh dipakai. Ini harus diingat nih, karena terlalu jauh. Ya, terlalu jauh nih. Ya, seperti itu. Nah, ini contohnya. Ya. Nah, ini cara menggunakan inflasi. Bisa juga pakai indeks. Ya, apa itu indeks? Kita cari nih contoh. Oh, kita dapat data 1, data 2, kok data 1, data 2. Ya, kita dapat data nih. Ada sebuah perumahan di Metro. Ya, dia jual kafling tanah misalnya atau bikin rumah. Ya, misalnya dulu pada saat pertama kali perumahan itu berdiri, katakan di tahun 2010, dia jual kaflingnya, misalnya nih ya, ini contoh aja nih, 500.000 per meter. Terus 2011, kaflingnya tadi dijual naik sedikit 530. 2012, kaflingnya dijual 550 per meter. Ya, sampailah ke, kalau ini contoh aja nih ya, 2021. 2021, kapling di perumahan tadi atau di sebuah lokasi tadi ya dijualnya misalnya nih ya, anggap contohnya 900. Nah, inilah kita bisa terapkan yang namanya indeks untuk menghitung pergerakan atau kenaikan nilai tanahnya. Apa ini indeksnya? Nanti ada indeks di sini. Ada tahun dasar 100 yang pertama. Anda nanti sudah dapat materi statistik belum ya? Sudah belum? Semester ini, Pak. Oke, nanti pesan sama pengajarnya ya, Pak, tolong diperdalam untuk indeks, karena itu dipakai di penilaian. Indeks sama tren itu dipakai di penilaian. Ada perdalam, ada nitip sama dosennya nanti. Ya, seperti itu. Nah ini, ya, kita dapat referensi, ya, ada kenaikan harga kafling di sebuah kawasan, katakan di Metro tadi. Ya, sebuah kawasan di Metro. Ya. Nah, inilah pakai indeks. Rumusnya indeks di mana? Dari harga ini, dibagi dengan tahun dasarnya, kalikan 100. Ini indeksnya. Ya, seperti itu. Berarti yang kedua, jadi 110. Sampailah dia di 2021. Berapa indeksnya? Jadi 180.
Apa nih maksudnya indeksnya jadi 180? Contoh, rumahnya Mas Prima tadi, katakan beli rumahnya atau beli tanahnya dulu bapaknya, katakan di tahun 2010. Sama-sama di tahun 2010 nih. Terus Mas Prima nanya ke bapaknya, Pak, dulu waktu beli tanah di sini sebelum bangun rumah, ya, berapa Pak Bapak dulu belinya? Bapaknya bilang, saya dulu beli tanah di sini, Nak, 200.000 per meter. Oke, paham ya? 200.000 per meter. Ya. Nah, yang kita nilai 2021. Kita bicara kondisi yang dinilai 2021. Dengan angka indeks ini kita bisa hitung, kalau dulu belinya 200.000, ini 2010 nih. Berarti sekarang berapa nih? Masukkan pakai angka indeks. Angka indeks itu rumusnya, angka indeks dibagi dengan tahun dasar. Kalikan dengan dulu harga pembelian yang pertama. Dapatnya 350. Nah, inilah kesimpulan bahwa diperkirakan tanah, ya, nilai tanah di rumah Mas Prima 2021 itu kurang lebih nilai pasnya sekitar 360. Itu gambarannya. Ya. Jadi ini, kalau ternyata dalam praktek Anda kumpulin data seperti ini nih. Ini kalau misalnya dapat, ya. Oh, ada contoh lagi seperti ini 500 misalnya. 2011 sebenarnya naik jadi 550. 2012 naik jadi 600. Sampai dengan 2021 sebenarnya dia naik 1,5 juta nih rumahnya Mas Prima. Nah, berarti kalau bapaknya Mas Prima dulu beli tanah 200.000 per meter, berarti hari ini diperkirakan tanahnya sudah sekitar 600.000 per meter. Itu maksudnya dari konsep penyesuaian waktu berdasarkan indeks. Paham ya? Ini salah satu cara. Tapi penilai paling banyak menggunakan inflasi. Paling banyak pakai teknik yang ini. Paling banyak. Kenapa? Karena ini agak sulit selama kita nggak pernah ngumpulin data-data ini. Jadi kalau kita rajin ngumpulkan data ini nggak apa-apa. Contoh kita kumpulin rajin nih. Kita kumpulin. Ya kita bisa hitung indeksnya. Dan seterusnya. Paham ya gambarannya ya? Ya. Jadi inilah maksudnya penyesuaian dengan menggunakan angka indeks. Berdasarkan teori ini tadi. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Sebelum saya lanjut ke penyesuaian kondisi lingkungan. Kita bicara penyesuaian waktu dulu, pakai konsep time value of money tadi. Bisa pakai inflasi dan sebagainya. Ada pertanyaan sampai sini? Maaf Pak, tadi untuk yang indeks di tahun 2021, tadi dari tahun 2011 sampai 2021 itu dikalinya tetap 100 ya Pak? Iya. Nanti Anda belajar statistik ya, coba nanti dibuka. Inilah yang disebut dengan ini, yang disebut dengan tahun dasar. 2010 yang jadi tahun dasar. Sehingga angka indeksnya 100. Nanti minta dosennya ngajarin indeks yang lebih detail. Ya, seperti itu. Nah, ini agak sulit kalau penilai tidak pernah mengumpulkan data-data ini. Makanya penilai banyak yang suka pakai metode atau teknik inflasi ini. Ini lebih simpel. Ya, dengan lebih simpel. Caranya cari inflasi dari mana, Pak? Anda tinggal buka nih, ya, situsnya BPS. Nih, sekarang Anda langsung latihan ya.
Nih, buka aja situsnya BPS. Nih, inflasi dan seterusnya, ada semua. Ya, nah, kita tinggal cari nih. Inflasi rata-rata per tahun di kota metro itu berapa? Ini biasa di sini. Kita tinggal download. Yang lain langsung latihan ya. Cari data di BPS masing-masing. Yang di Poso cari di Poso, yang di Solo cari di Solo. Ya. Cari angka inflasi. Paham ya gambarannya ya? Bisa ya nyari data dari BPS. Ya. Untuk mencari angka inflasinya. Ada yang mau tanya yang lain sebelum kita lanjut? Nih, kalau kita lihat di buku tadi, angka inflasinya nih. Ya. Berarti metro ini tadi ya. Metro dalam angka ini didapatkan inflasinya rata-rata sebesar ada yang 2018 1,6, 2019 2,9, 2,97, 2020 2,53. Berarti kalau di rata-rata sekitar 2,5%. Berarti kalau 2,5%, contoh yang tadi, saya balik lagi ke Excel-nya, berarti ini nanti jadi, inilah yang nanti jadi angka 2,5%. Paham ya? Anda langsung latihan ya. Jangan nunggu, karena saya nggak bakal ngasih Excel-nya. Anda harus bisa terbiasa nyari sendiri. Oke, kita lanjut dulu ya ke penyesuaian lingkungan. Jadi kalau ada kondisi lingkungan yang berbeda, tertata, tidak tertata, keamanannya bagaimana, banjir, tidak banjir, dan seterusnya, ya kita juga lakukan penyesuaian. Ya, berikut ya penyesuaiannya seperti apa? Kalau misalnya yang dinilai itu daerah yang sering banjir, sedangkan yang pembandingnya itu daerah yang tidak banjir. Ya, maka diestimasikan kira-kira biaya untuk membuat kawasan tadi tidak banjir itu kira-kira perlu biaya berapa persen dari total nilai tanahnya, misalnya seperti itu. Ya, ini kalau ambil contoh dari sisi penyesuaian banjir atau tidak banjir. Ya, yang keamanan juga sama. Aman tidak aman mengestimasi kira-kira perlu berapa persen untuk membuat kawasan itu lebih aman. Ini contohnya. Terus berikutnya sisi legalitas. Jadi nanti menggambarkannya begini ya. Ya, tolong diperhatikan. Kita buat semacam tabel. Ya. Nanti di sini ada nomor. Ini
spesifikasi ini bahasanya. Nanti ini objek penilaian. Nanti ini pembanding. Kita buat semacam tabel. Nanti ada pembanding 1. Nanti ada pembanding 2. Dan seterusnya. Ya, jadi nanti dibuat seperti ini nih, ya. Nanti di sini misalnya ada spesifikasi secara luas tanah. Yang dinilai luas tanahnya 300 meter, sedangkan pembanding kita dapat data 200 meter, pembanding 2 dapat data 100 meter, contoh. Dapat data lagi yang 400 meter dan seterusnya. Terus nanti ada, ya, ini kalau bicara fisik ya. Ya. Terus nanti juga ada contoh misalnya sertifikat. Ini contoh aja ya. Yang dinilai SHM, sedangkan pembandingnya hanya AJB atau pakai GIRE kalau di Jakarta dan sebagainya. Berarti ada penyesuaian lagi dari AJB menjadi SHM, dari GIRE menjadi SHM, dan seterusnya. Itu maksud dari slide ini. Ya, maksudnya dari slide ini. Penyesuaiannya seperti apa? Kita menghitung kira-kira estimasi biaya dari pembanding yang masih AJB tadi. Kalau ini diurus biayanya menjadi sertifikat hak milik, itu kira-kira perlu biaya berapa? Ya, kira-kira perlu biaya berapa? Itulah yang menjadi dasar penyesuaiannya. Ya, jadi kalau saya balik lagi ke contoh, ya, ini masih AJB. Ya, nanti mungkin di sini 400 meter, ini mungkin 250 meter, dan seterusnya. Jadi nanti kita bikin semacam tabel seperti ini. Gitu ya. Nah, ini semua dari mana? Dari formulir yang kemarin saya bagikan. Formulir data pembanding untuk tanah. Isian ini semua. Nanti ada luas tanah, ada bentuk tanah. Nanti bentuk tanah nih. Dan sebagainya. Yang dinilai bentuknya persegi. Sedangkan pembandingnya tidak beraturan. Ini bisa saja. Macam-macam. Mungkin pembanding 2 persegi. Ya. Itu gambar. Nah, yang kemarin saya minta Anda sudah kumpulkan data, itu Anda rekap ya. Anda rekap ini seperti ini. Ya.
Anda rekap seperti ini, dan di sini ada spesifikasinya, itu berdasarkan apa ini? Formulirnya yang kemarin sudah saya bagikan. Kayak gimana sih, Pak? Coba buka lagi ya formulirnya ya. Buka lagi formulirnya, udah? Nah, ini. Ini ya. Ada nama pemilik, ada alamat properti dan sebagainya. Ya, Anda tulis. Ya. Mungkin kita buat tabel yang lebih ringkas. Nih, nama pemilik, alamat. Apalagi? Saya bikin gini aja. Nah, gini ya, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, 2 kelihatan ya. Kita buat nih alamat, nanti koordinat, misalnya nomor telepon kalau ada, kalau nggak ada ya nggak usah. Ya, udah nggak usah nih, nggak usah nih. Langsung ke yang membedakan apa? Yang membedakan, sorry. Misalnya jenis data. Jual beli, karena ini yang kita nilai. Oh, pembanding 1 dapat data jual beli. Tulis. Pembanding 2 dapat datanya dari lelang. Kita tulis lelang. Pembanding 3 dapat datanya dari penawaran, dari internet. Kita tulis penawaran. Dan seterusnya. Oke. Nanti di sini ya. Jenis penggunaan. Ya. Rumah. Sorry, yang Anda nilai rumah Anda kan? Rumah Anda sendiri berarti tanah dan bangunan. Data pembanding 1 Anda dapatkan tanah saja. Data pembanding 2 dapat datanya tanah saja. Data pembanding 3 tanah dan bangunan. Ini contoh saja. Dan seterusnya. Jadi, apa yang ada di sini dituangkan di dalam rekap, ya, dalam tabel seperti ini. Anda dapat 5 data pembanding, ya Anda buat jadi 5. Oh, Anda dapat 6 data pembanding, ya jadiin 6. Kita jadikan 6. Dan seterusnya. Anda punya 10 data pembanding, ya jadikan 10. Dan seterusnya. Bisa ngikuti ya? Jarak, akses, sarana dan prasarana. Ini semua ada di formulir. Ya, semuanya ada di formulir. Aksesnya bagaimana? Sarana dan prasarana. Coba dilihat.
Nih, tahun dibangun. Ya, ini sarana dan bentuk tanahnya di mana ini. Sarana dan prasarana. Oh, dekat rumah sakit. Ada lewat jalur angkot. Ya. Jadi nanti di sini contohnya sarana atau akses. Ini yang Anda nilai rumah Anda nih dekat rumah sakit, sekolah, pasar, dan seterusnya. Tapi pembanding mungkin hanya dia dekat pasar saja. Dia nggak dekat sekolah. Pembanding 1. Pembanding 2 mungkin dia hanya dekat dekat rumah sakit saja. Dan seterusnya. Ya. Ini semua bisa diisi dari mana? Karena kita sudah isi formulir ini. Formulir ini kita sudah isi semua. Data pembanding ini. Oke ya. Siapa yang bingung? Kayaknya kalau diam ini bingung semua ini. Saya jadi curiga ini. Kalau diam berarti masih bingung ini. Saya habiskan dulu aja ya slide-nya ya. Nanti slide itu kita ulas sedikit, kita ulang lagi ya, nggak apa-apa ya. Biar Anda paham dulu semuanya. Ya, ini penyusunan fisik tadi, luas, lebar depan, bentuk tanah, dan seterusnya. Ya. Ini luas gimana nih? Kalau kita lihat ya, fisik, misalnya dari sisi fisik luas, lebar depan, kontur tanah, jenis tanah dan sebagainya. Ini dari mana nih dapatnya nih? Semua dari formulir. Semua dari formulir ya. Jadi nanti kita ambil contoh. Nih. Nanti ini ada bentuk fisik. Dari apa nih? Bisa beda sisi luas tanah. Terus apa nih? Lebar sisi depan. Bentuk tanah. Apalagi? Posisi tanah. Kan itu ya? Nah, berarti apa nih maksudnya nih? Ya, luas tanah objek yang dinilai. Ini yang kita mau nilai kan ya. Luas tanahnya berapa yang dinilai? 300 meter. Ini rumah Anda. Pembandingnya, oh sorry. Ini nama pemilik tadi misalnya Prima. Pembanding 1 dapat data pemiliknya namanya Udin. Pembanding 2 pemiliknya namanya misalnya Ali. Mungkin Budi. Kita tulis. Dari mana ini? Dari formulir. Karena di sini ada nama. Oke. Luas tanah kita tulis. Pembanding 1 luas tanahnya berapa? Oh, 400 meter. Tulis. Pembanding 2 luas tanahnya berapa? 500 meter. Tulis. Dan seterusnya. Lebar depan. Karena di sini ada lebar sisi depan nih. Yang kita nilai, rumah Anda nih, lebarnya 10 meter, Pak. Tulis 10 meter. Pembandingnya, lebarnya 12 meter. Tulis 12 meter. Pembanding 2, lebarnya 8 meter. Tulis 8 meter. Dan seterusnya. Bentuk tanah. Yang Anda nilai rumah Anda persegi. Sedangkan pembandingnya tidak beraturan misalnya.
Ya, kita tulis. Dari mana ini? Dari ini semua. Dari formulir data pembanding kita. Oke ya, jadi Anda nanti buat ini. Ya. Kita lanjut dulu ya. Nanti cara melakukan penyesuaiannya bagaimana? Ada beberapa cara. Pakai statistik, Partnership ratios, pakai multiple regresi. Nah, cara menyesuaikannya seperti ini. Ya. Penyesuaian apa sih maksudnya? Ini adalah membuat ya kan langkah penting yang perlu dilakukan agar harga jual atau penawaran dari properti pembanding mendekati sama dengan nilai objek penilaian. Oleh karena itu, penyesuaian dilakukan terhadap properti pembanding dan bukan kepada objek penilaian. Properti pembanding yang mempunyai kemiripan paling banyak dengan objek penilaian akan mendapat penyesuaian paling sedikit. Demikian juga sebaliknya. Ya, jadi kita menghitung nilai objek pembanding mendekati nilai objek penilaian kita berdasar penyesuaian ini. Ya, makanya kemarin kita bahas ada namanya ini, masih ingat nggak? Nah ini, ya, dan yang mana ini? Oke, kalau ambil contoh lagi, yang kemarin saya sudah bahas juga, ini maksudnya. Kita dapat data pembanding 830 juta. Ya, nanti buat penyesuaian menjadi 790. Jadi kalau saya ambil contoh di sini dari formulir tadi ya, ketemu misalnya di sini harga jual jual yang dinilai kan kita nggak tahu nih karena ini yang mau dicari nilai pasarnya. Tapi pembanding 1 kita dapat harga jual misalnya 900 juta. Misalnya seperti ini. Pembanding 2 harganya 800 juta, kita tulis. Dan seterusnya. Oke. Saya coba balik lagi ke sini dulu. Ini teknik penyesuaian. Oke. Saya minta, saya kasih waktu mungkin 15 menit ya. Anda buat rekap dulu nih dari data Anda sendiri. Silakan. Kita latihan dulu. Ya. Jadi Anda buat rekap seperti ini. Berdasar formulir yang Anda sudah buat. Silakan. Ikutin urut-urutannya sesuai urutan yang ada di formulir. Ini kan contoh aja ya, tapi Anda ikutin urut-urutan ini ada sesuai yang di formulir. Silakan dibuat dulu. Saya kasih waktu 15 menit. Berdasar data Anda sendiri ya. Kalau Anda punya 3 data pembanding,
yang Anda sudah kumpulkan berarti cukup 3. Anda dapat 5 data pembanding, ya berarti 5 data pembanding. Berarti kolomnya pembanding. Silakan.
Oke, sorry tadi keputus, sinyalnya nggak bagus. Gimana? Udah dibuat daftarnya, rekapnya, berdasar data Anda sendiri? Sesuai dengan data Anda sendiri ya, bukan dari contoh saya tadi. Sudah? Minimal datanya 3 ya. Izin nanya Pak, Ya, silakan. jadi kan sebelum pengumpulan, ini kan pengumpulan data itu kan sekitar April kan, sekitar apa, pertengahan April. Nah itu setelah Ya. April itu ada rumah dekat saya tuh yang kejual gitu Pak. Apa boleh ditambahkan Pak? Nggak apa-apa. Kan nanti kita belum sepakati tanggal penilaiannya kapan. Misal nanti tergantung pada saat nanti kan saya masih mau kontak dosen yang lain, nanti buat penugasan untuk UTS ya. Nanti kita akan sepakati tanggal penilaiannya kapan. Karena nanti Anda Ditambahin, lengkapi untuk UTS. Boleh, silakan. ditambahkan aja ya Pak. Ya. Kasih Pak. Tapi yang sekarang Anda kerjakan, apa yang Anda sudah kirim kemarin. Anda sudah kirim 3 data, ya 3 data itu yang kita rekap dulu. Ya Pak. Ya, Kasih Pak. buat latihan dulu ya. Sudah ya? Pokoknya ikutin urut-urutan di formulir.
Sudah? Ada yang belum? Oke, kita lanjut dulu aja ya. Nanti Anda selesaikan lagi nanti yang kurang. Nah, sekarang gimana kita melakukan penyesuaian? Ya, ada 3 metode. Yang pertama disebut dengan metode tambah kurang atau plus and minus method. Digunakan apabila data pembanding mempunyai banyak faktor persamaan dengan properti yang dinilai. Jadi lebih mirip. Ya, penyelesaian dengan cara membandingkan langsung semua faktor mempengaruhi nilai secara keseluruhan. Dan penyelesaian bisa hanya terjadi dari faktor waktu, jenis data, dan atau fisik. Ya, kita meneliti lebih dan kurang dari data perbandingan yang ada. Ya, saya kasih contoh. Nih. Ini ya contoh ya. Kita menilai sebuah lahan kosong, tanah kosong ya. Punya luas 200 meter. Status tanahnya SHM. Ya. Zoningnya perumahan. Aksesnya baik, lokasi strategis, fasilitas umum lengkap. Bentuk tanah teratur, rata, tidak banjir dan seterusnya. Oke, saya ikuti ya. Contoh ini ya. Ada yang masih bingung? Ini contoh ya. Nah, sekarang kita akan hitung, kita akan cari data pembanding. Kita dapat 3 data pembanding. Yaitu data pembanding 1, pembanding 2, pembanding 3. Pembanding 1, datanya, katanya nih harga per meternya itu 1 juta. Pembanding 2, 1,5 juta per meter. Pembanding 3, 1,5 juta per meter. Semuanya pakai sertifikat hak milik SHM. Yang kita nilai ini, kita nggak tahu nilainya berapa, tapi kita punya pembanding 3. Oke, saya ikuti ya. Statusnya, sertifikatnya hak milik semua, dan penggunaan lahan tadi bisa untuk perumahan. Semuanya bisa untuk perumahan. Oke, pembanding 1, dari sisi akses cukup. Sedangkan yang kita nilai baik. Baik dari mana nih? Baik, sangat baik, dan seterusnya. Ini gambarannya. Ya, yang kita nilai fasilitasnya lengkap, lokasi strategis. Nah, berarti aksesnya baik. Jarak ke utilitas umum, ini berarti ke fasilitas umum yang ada. Mungkin dekat dengan taman dan sebagainya. Ya. Yang dinilai jaraknya sedang, pembanding 1 sedang jaraknya, pembanding 2 jaraknya lebih dekat. Jaringan listrik, PAM ada semua, tapi pembanding 1 hanya punya jaringan listrik dan telepon. Dia nggak punya jaringan PAM. Pembanding 2 hanya punya listrik dan PAM. Sedangkan pembanding 3 punya semua jaringan listrik dan telepon. Oke, ini bicara lokasi. Ya. Setelah itu apa? Kita lihat dari sisi fisik. Luas tanahnya 200 yang mau kita nilai. Pembanding 1 punya luas tanah 200, pembanding 2 punya luas tanah 300, pembanding 3 punya tanah 100. Bentuk tanahnya sama-sama 100.